Tentu, ini adalah kisah inspiratif tentang para penghafal Al-Quran atau hufaz di masa Nabi Muhammad SAW. Para penjaga kalamullah, kisah hufaz di zaman Nabi. Di masa Rasulullah SAW, turunnya Al-Quran berlangsung secara bertahap selama 23 tahun. Mengingat pada masa itu tradisi lisan atau menghafal sangat kuat dan media tulis masih terbatas, para sahabat yang menghafal Al-Quran memiliki peran yang amat sentral dan mulia. Mereka dikenal sebagai jamaah qurra atau hufaz para penghafal Al-Quran. Tokoh-tokoh utama penghafal Al-Quran. Banyak sahabat yang menghafal Al-Quran, namun ada beberapa yang sangat masyhur karena keahlian dan peran mereka, di antaranya adalah Zaid bin Sabit R.A. Beliau adalah sahabat Ansor yang cerdas. Sejak usia muda, Zaid didoakan oleh Rasulullah SAW karena kemampuannya menghafal Al-Quran dengan cepat. Peran terbesarnya adalah sebagai sekretaris kepercayaan Rasulullah yang bertugas menuliskan wahyu setiap kali turun. Di kemudian hari, Zaid menjadi ketua tim yang menghimpun dan membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Ubay bin Ka'ab R.A. dikenal sebagai salah satu qori yang terbaik di antara para sahabat. Saking fasih dan baiknya bacaan beliau, Umar bin Khattab pernah memuji Ubay sebagai qori yang paling baik di antara kami. Ubay dikenal sangat mencintai Al-Quran, di mana ia menyempatkan diri untuk mengatamkan Al-Quran setiap 8 malam. Ali bin Abi Thalib R.A. termasuk orang yang paling awal memeluk Islam dan memiliki kedalaman ilmu Al-Quran yang luar biasa. Beliau pernah berkata, "Demi Allah, tidak satupun ayat yang diturunkan kecuali aku telah mengetahui tentang apa dan di mana diturunkan." Abdullah bin Mas'ud R.A. Rasulullah pernah menasehati para sahabat untuk mengambil Al-Quran dari 4 orang, dan Abdullah bin Mas'ud R.A. adalah orang pertama yang beliau sebutkan. Kedekatannya dengan Nabi SAW membuatnya menyetor hafalannya minimal sekali dalam setahun. Abu Musa al-Asy'ari R.A. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan beliau suara yang sangat merdu dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bahkan pernah memuji suaranya. Ia benar-benar telah diberi seruling Nabi Daud. Banyak sahabat yang selalu menanti-nanti Abu Musa untuk menjadi imam sholat. Utsman bin Affan R.A. dan Abu Darda R.A. juga termasuk dalam daftar para penghafal dan pengajar Al-Quran yang utama. Tragedi Bir Ma'unah, tragedi para penghafal Al-Quran, juga diwarnai dengan pengorbanan yang sangat besar. Salah satu peristiwa yang paling menyedihkan bagi Rasulullah SAW adalah tragedi Bir Ma'unah. Pada suatu waktu, datang seorang laki-laki meminta kepada Nabi SAW untuk mengirimkan para sahabat yang hafal Al-Quran, jamaah qurra, ke kabilahnya di Najd untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran. Meskipun Rasulullah SAW sempat merasa khawatir, beliau akhirnya mengirimkan 70 orang sahabat terbaik yang merupakan hufaz. Namun, di tengah perjalanan, mereka dikhianati dan diserang secara tiba-tiba oleh kaum pengkhianat. Akibatnya, 70 sahabat mulia tersebut gugur sebagai syahid. Kejadian ini sangat menyayat hati Rasulullah SAW. Beliau begitu berduka atas gugurnya para penjaga Al-Quran ini yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan dan peran mereka dalam menyebarkan dan memelihara wahyu Allah. Pelajaran penting. Para hufaz di zaman Nabi tidak hanya menghafal Al-Quran di luar kepala, tetapi mereka juga berfungsi sebagai guru, mengajarkan Al-Quran dan syariat Islam kepada kaum muslimin yang baru masuk Islam, penjaga autentisitas, menjaga keaslian Al-Quran melalui hafalan yang kuat, memastikan setiap huruf dan ayatnya terpelihara. Sekretaris wahyu, beberapa dari mereka, seperti Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab, diamanahkan untuk menuliskan wahyu yang baru turun. Pemimpin dakwah dan perang, mereka diprioritaskan memimpin dalam sholat dan bahkan memegang panji dalam perang, menunjukkan kedudukan mereka yang tinggi. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa menghafal Al-Quran adalah sebuah amanah agung yang memerlukan pengorbanan, kecerdasan, dan dedikasi total, serta menjadikannya panduan hidup yang utama.